Oke, saya ke Bang Willy. Bang Willy, jadi sebetulnya apa sih rahasianya sehingga komunikasi antara Nasdem dan juga Pak Prabowo ini sangat lancar gitu ya dibandingkan dengan partai lain bisa dikatakan begitu karena ini sudah ada pertemuan balasan. Nah, apa sebetulnya rahasianya dibalik dari komunikasi yang begitu lancar tidak ada hambatan ini? Ya, pertama tentu kematangan dalam bermain jam terbang. Ini yang ditunjukkan oleh seorang Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Yang kedua adalah penerimaan oleh seorang calon presiden yang terpilih, Pak Prabowo. Itu adalah dua syarat yang saling resiprokal, kausalitas yang kemudian membuat ini jadi ketemu ya. Dua orang yang memiliki komitmen yang besar kepada negara dan bangsa. Zilvia, Vera, saya ingin tegaskan itu dua perspektif yang berbeda antara unstable government dengan unstable state. Nah, Pak Surya di sini berulang kali bahkan tadi juga menegaskan ini kalau dibangun rasionalisasi, alasan, argumentasi bahwasanya pemerintahan dalam sistem presidensial membutuhkan modal politik yang kuat di dalam DPR, di parlemen, justru Pak Surya tidak berangkat dari sana. Pak Surya berangkat dari kekhawatiran beliau terhadap situasi global geopolitik kita yang sedang mengalami multi krisis. Krisis ekonomi yang menjadi ancaman, krisis perang, krisis lingkungan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian memanggil beliau untuk kemudian kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Siapapun yang memenangkan kontestasi ini adalah negara kita, yang terpilih adalah presiden kita bersama. Kita harus bekerja sama untuk itu, bukan dalam kemudian membangun unstable government. Itu perspektif hal yang paling elementer di dalam berdemokrasi. State and government itu berbeda. Nah, disinilah kemudian kedewasaan itu hadir. Jadi gayung bersambut antara Pak Surya, Pak Prabowo, Caimin dan lain sebagainya, ini menjadi modal dasar. Tapi orang sama-sama pergi ke Bandung, tapi pergi ke Bandung mau ngapain? Oh, mau pelesiran kah? Atau mau ketemu keluarganya kah? Atau mau main bola kah? Itu yang membedakan setiap tindakan itu memiliki value atau tidaknya. Jadi Pak Surya memulai ini, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk negara dan bangsa. Kita bisa lihat bagaimana 10 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi tidak memiliki modal dasar yang besar di dalam membangun pemerintahan. Almarhum Mas Cahyo waktu itu sebagai ketua tim, ini kita dengan modal yang kecil tapi bisa melakukan itu. Nah, jadi saya sepakat bahwasanya check and balances itu penting ya. Tapi di satu sisi bahwasanya kita membangun ini bukan hanya semata-mata bagi-bagi kekuasaan. Itu yang paling penting dari semua motif politik yang harus kita kedepankan, Zilvia. Sehingga cakrawala kita ya, preferensi politik kita nggak semata-mata hanya demi kekuasaan. Partai benar dibangun sebagai sebuah instrumen untuk merebut kekuasaan, tapi tidak hanya di sana. Bagaimana high politik yang tinggi, politik yang bermartabat itu adalah ini negara dan bangsa yang harus kita jaga bersama-sama. Di sana poin yang paling penting, sebuah pembelajaran yang ditunjukkan oleh Pak Surya. Kenapa Pak Surya? Apa rahasia yang Vera bilang tadi? Kita tunggu ya bagaimana jalinan komunikasi dan juga langkah politik ke depan, siapa yang akan berada dalam koalisi maupun juga siapa yang akan jadi oposisi supaya check and balances itu juga tetap efektif dan juga terjadi. Terima kasih semua narasumber. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.